Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NBSI. Kali ini saya sedikit membahas dan bikin video seputar proyek. Jadi saya sekalian live juga rekam video untuk YouTube. Udah lama nggak bikin video. Kali ini saya bikin video terbaru tentang berawal dan bermula dari pertanyaan follower atau subscriber. Katanya bagaimana cara mendapatkan modal untuk sebuah proyek dengan bantuan atau support dari bank. Nah, saya secara detail caranya sedikit memahami, tapi lebih ke video-video saya yang lain banyak lebih banyak ke pengalaman sih. Jadi saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya, mungkin sesuatu yang menarik bagi teman-teman, boleh dipakai, boleh diaplikasikan, dan boleh diikuti. Tapi saya hanya sebatas berbagi pengalaman saja. Nah, di sini ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara mendapatkan modal dari bank? Nah, jadi saya akan coba sedikit jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, kemarin itu saya pernah dapat proyek, ya alhamdulillah lumayan besar, yaitu proyek cut and fill di salah satu kota di Batam, dan itu kita bikin perusahaan baru dan bergabung dengan 5 orang teman-teman. Nah, kebetulan 4 dari mereka ini mau mengajukan pinjaman ke bank, tetapi tidak bisa dikarenakan ya mungkin karena mereka kena BI checking. Nah, jadi saya menyampaikan atau menyodorkan diri sebagai yang memakai nama lah yang akan kita pakai untuk pinjaman di bank. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu bank apa yang akan kita pakai, BUMN atau BPR atau sejenisnya. Nah, kebetulan kemarin itu saya mengajukan BUMN, salah satu bank BUMN yang mungkin saya sebut aja namanya BRI gitu kan. Nah, jadi di sini saya mengajukan pinjaman. Sebenarnya mengajukan pinjaman itu kepada pihak bank, mereka sendiri juga mencari klien, karena dari segi marketing pun juga ada target berapa yang harus dikeluarkan, yang harus dipinjamkan ke mereka. Nah, kita tinggal mencari marketing kreditnya. Nah, kebetulan kemarin itu saya mengajukan namanya kredit usaha, entah mikro entah apa, tapi yang jelas namanya kredit usaha. Jadi saya ajukan kredit usaha dengan rencana sebagai modal untuk proyek yang saya sebutkan tadi, kebetulan proyek cut and fill. Nah, jadi caranya cuman ya lumayan gampang lah, hanya tergantung kita negosiasi dengan bank tersebut. Nah, kebetulan saya mengajukan mengajukan pinjaman tersebut untuk modal usaha di Bank BRI. Jadi syarat-syarat yang mereka minta itu juga lumayan gampang, yaitu fotokopi suami istri, KK, alamat perusahaan. Nah, ya kita minjam atas nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP badan, NPWP perusahaan, istilahnya NPWP diri gitu kan. Nah, itu saya ajukan dengan sekalian SPK proyek yang pernah kita kerjakan. Jadi kayak proyek apa yang kita kerjakan itu SPK-nya yang asli kita perlihatkan ke mereka, ya ini nanti kita kasih semacam kopiannya kepada mereka. Nah, jadi setelah syarat-syarat itu kita ajukan, termasuk rekening koran. Walaupun kita mengajukan atas nama Bank BRI, boleh kita pakai bank lain, dan kebetulan saya waktu itu menggunakan rekening Mandiri gitu. Nah, saya kasihkan rekening koran 1 tahun terakhir. Nah, setelah kita kasihkan itu,
dari SPK yang kita cantumkan, mereka akan survei ke lapangan apakah betul proyek yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang ada di SPK. Nah, jadi kita ajukan dan mereka akan survei ke lapangan proyek mana yang kita kerjakan, dan mereka juga akan melihat ini uang dipergunakan untuk apa dan proyeknya di mana, dan itu juga akan di survei mereka ke lapangan gitu. Nah, jadi setelah mereka melakukan survei, lalu mereka melakukan analisis, baik itu BI checking, baik itu data-data yang lain. Tapi kalau seandainya teman-teman kena BI checking, itu saya rasa kayaknya agak lumayan susah untuk melakukan pinjaman, karena itu salah satu syarat utamanya bebas BI checking. Nah, kenapa kita untuk melihat BI checking atau enggak kita kena BI checkingnya itu, apakah kita ada hutang yang sempat macet atau belum dibayar, baik dari segi banknya sendiri, pinjol yang terdaftar di OJK, atau hanya sekelas kayak apa namanya itu, Traveloka letter, Shopee letter. Kalau seandainya itu ada semacam pinjaman yang tidak lunas di sana, itu kita bisa kena BI checking, BI checking. Jadi itu harus kita cek dulu. Nah, baru kalau seandainya itu sudah bebas setelah dilakukan survei ke lapangan serta cek BI checking, nah jika itu sudah lolos, baru mereka akan menanyakan berapa pinjaman yang akan kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan tersebut, nah mereka juga tanya, nah misalnya kayak seperti yang saya ceritakan kemarin, nah jadi saya melakukan pinjaman hampir 500 juta. Nah, itu mereka akan ngecek lagi jaminan gitu, walaupun kita hanya sudah melampirkan yang nama SPK, syarat-syarat lain, tapi yang namanya bank tetap meminta sebagai jaminan gitu kan. Nah, karena saat kita macet, kita tidak mungkin ditarik mereka cuma SPK doang gitu. Nah, mereka akan minta jaminan. Nah, kebetulan saya kemarin itu menjaminkan sertifikat rumah, dan saya jaminkan sertifikat rumah tersebut. Nah, sistem pinjaman ini ada dua, teman-teman. Sebenarnya sistemnya banyak, cuman yang berdasarkan pengalaman saya kemarin ada dua sistem yang saya pakai. Nah, tahun pertama saya namanya cicilan rekening koran. Jadi artinya dari pinjaman yang kita ajukan, kita hanya membayar bunganya saja. Misal 500 juta selama 1 tahun, itu bunganya berapa persen, nanti akan dibagi selama 1 tahun. Nah, kebetulan saya pinjam kemarin itu 500, dapatlah bunganya itu berapa persen ya, saya lupa berapa persennya. Yang pasti 1 bulannya itu 4.200.000 angsurannya 1 bulan gitu, tanpa harus membayar pokoknya. Jadi selama 1 tahun kita membayar bunganya saja 4.200.000 selama 1 tahun, bulan pertama sampai bulan 11. Di bulan 12 kita bunga plus pokok yang 500 juta tadi. Nah, kebetulan setelah sampai 1 tahun, karena saya masih membutuhkan dana tersebut, saya belum mengembalikan atau pelunasan, tapi saya lakukan perpanjang pinjaman, tapi sistemnya saya rubah. Artinya sistemnya saya rubah sistem kredit. Nah, jadi yang dimana bunganya itu hampir 10,5% kalau nggak salah per tahun. Jadi sebulannya itu jika dibagi rata-rata kena 12.060.000 yang harus saya bayar selama 1 bulan, dalam 1 bulan selama 5 tahun. Nah, sistem pembagian mereka itu sebenarnya jika dirincikan itu angsuran per bulannya itu 6 juta, bayar bunganya 6 juta. Nah, di bulan selanjutnya pembayaran angsurannya 5 juta,
6 juta, 7 juta, bunganya 5 juta, sampai bunganya tersebut nanti misalnya pembayarannya 8 juta, bunganya 4 juta, berarti 9 juta, 3 juta, begitu seterusnya, pokoknya 10 juta sampai bunganya 1 juta sampai lunas. Nah, jadi saya rubah ke sistem cicilan selama 5 tahun. Nah, tapi dengan perjanjian yang saya sampaikan ke mereka, jika dalam 1 tahun dananya terkumpul dan saya akan melakukan pelunasan, akan tetapi kita kena penalti. Nah, penaltinya itu lebih ke 7%, tapi sebenarnya bisa kita nego. Nah, setelah berjalannya waktu, selama 1 tahun perjalanan, tidak sampai 1 tahun kalau tidak salah, cuman 8 bulan. Nah, setelah 8 bulan saya melakukan pelunasan gitu. Nah, pelunasan yang saya maksud di sini, saya sudah cicil selama 8 bulan, di bulan ke-9 saya lakukan pelunasan dengan perhitungan pokok plus bunga berjalan plus penalti. Nah, jadi setelah dihitung-hitung, setelah jalan 8 bulan dengan angsuran 12 juta per bulan, anggaplah berarti kan udah 80 juta lebih, 90 juta lebih sekian. Nah, ketika saya tanyakan pelunasannya itu berapa, jadi kenalah saya awalnya 491. Nah, berarti kan secara cicilan cuman hanya lunas pokoknya cuman 9 juta ya. Ya, karena pinjaman saya hampir 500 juta, tapi kan kita harus sistem bank itu kan harus memprioritaskannya bunganya dulu. Nah, jadi setelah negosiasi berapa pokok plus pokok, bunga, penalti, jadi kena lah saya di angka 481 dan saya melakukan pelunasan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saya tanya teman-teman, ada semacam proyek yang ingin melakukan pinjaman ke bank, itu sebenarnya bisa, tapi dengan syarat dokumennya lengkap. Cuman saya lebih menyarankan, kalau seandainya teman-teman memiliki dapat proyek, alangkah bagusnya minta lengkapi legalitas serta alamat lengkap, dan lebih ke menggunakan down payment. Jadi kita bermodalkan down payment, nanti melakukan semacam pembayarannya termin atau progres, itu lebih efisien kebanding teman-teman dapat proyek tidak memiliki down payment tapi mengandalkan pinjaman bank gitu. Jadi profit yang kita dapat di proyek itu habis untuk membayar pinjaman atau hutang bank saja. Jadi langkah bagusnya seperti yang saya sampaikan tadi, baik dari segi down payment, progress, itu lebih bagus daripada menggunakan pinjaman bank. Tapi kalau seandainya teman-teman profitnya lebih besar dari bunga bank, tapi biar proyek yang cepat selesai, tidak apa-apa menggunakan yang namanya kredit bank gitu. Jadi tapi banyak kok perusahaan-perusahaan mengandalkan kredit bank, tapi harus tengok dulu baik dari segi pembayaran, cash flow, itu harus di cek dulu gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem dan cara saya mengajukan pinjaman ke bank berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani gitu. Nah, jadi terjawab sudah bagi teman-teman yang melakukan cara melakukan pinjaman ke bank. Itu sangat bisa dengan seperti yang saya sampaikan tadi, syaratnya semuanya lengkap, bebas BI checking, dan pastikan angsurannya tidak terlambat. Itu bisa-bisa aja, karena pihak bank juga mencari konsumen baik dari segi pinjaman, kartu kredit, itu mereka juga mencari nasabah yang demikian. Cuman alangkah bagusnya jika teman-teman dapat proyek,
lebih mengandalkan down payment daripada melakukan pinjaman ke bank gitu. Nah, mungkin untuk video YouTube kali ini sampai di sini dulu. Video saya yang tak seberapa ini, lain dan waktu dan kesempatan nanti saya akan upload video seputar proyek lagi. Ya mungkin beberapa belakangan ini saya jarang upload video dikarenakan ya agak sedikit sibuk di proyek. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas saya juga membuka seminar atau semacam pelatihan yang pastinya online, tidak offline. Tapi jika selesai pembelajaran boleh bertanya secara langsung, baik dari segi menggunakan aplikasi atau nomor WA. Itu Instagram saya sudah terpampang jelas di sini. Ini ada Instagram sama Facebook. Silakan klik follow, lalu di sana ada nomor WA, silakan hubungi saya. Saya membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Semua berawal dari yang saya ajarkan, semua berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani. Saya juga dulu sebagai karyawan, baik dari karyawan swasta, BUMN. Nah, kebetulan buka usaha sendiri, dan semua yang saya ajarkan itu berdasarkan pengalaman saya. Yang pasti pengalaman saya ini berawal dari pembelajaran yang pernah saya pelajari, baik dari bangku kuliah, sekolah, maupun di pengalaman di proyek gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat bagaimana cara menjadi kontraktor, silahkan hubungi saya lewat IG atau lewat WA. Kemungkinan nanti di sana akan saya jawab sistem dan cara menjadi kontraktor. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya. Untuk video YouTube sampai di sini saya akhiri video saya, dan untuk live TikTok ya mungkin ada pertanyaan yang mesti saya jawab. Mungkin sampai di sini dulu yang untuk YouTube.